Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas bab 11 yaitu bridge. Nah, pada bab 11 kali ini itu ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep bridge, yang kedua ada firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, yang ketiga pengembangan topologi. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu konsep bridge. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi 2 bagian. Lalu semua tipe interface, Ethernet, wireless, SVP, TUNLAN bisa di bridge. By default, untuk router SOHO sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada topologi. Agar kalian lebih paham ya teman-teman mengenai bridge, di sini itu ada sebuah topologi kecil. Nah, ini kan ada router 1 ya teman-teman, dan ada kedua PC 1 dan PC 2. Nah, PC 1 itu terhubung ke router melalui Ether 2, sedangkan PC 2 itu terhubung ke router melalui Ether 3. Nah, karena mereka memiliki satu interface yang sama, mereka itu bisa menggunakan yang namanya bridge. Nah, nanti bridge ini itu akan menyatukan Ether 2 dan Ether 3 menjadi memiliki satu interface yang sama. Nah teman-teman, untuk materi yang kedua dan ketiga kita akan melakukan praktek saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung aja masuk ke pinetnya. Lalu teman-teman bisa klik icon ini. Nah lalu di sini aku mau namainnya itu bridge. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah di sini bisa teman-teman scroll, lalu teman-teman add. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan ISP ya teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih yang network. Lalu di sini namanya kita ganti jadi ISP. Lalu selanjutnya di sini buat tipenya itu Cloud NAT. Nah, lalu jika sudah di sini bisa teman-teman save saja. Nah, lalu selanjutnya teman-teman klik kanan lagi, terus teman-teman pilih yang node, kita tambahkan router ya teman-teman, MikroTik router OS. Lalu di sini namanya itu kita ganti router OS. Kayak gini ya teman-teman. Maaf teman-teman, aku maunya router 1 saja. Kayak gini ya teman-teman. Lalu di bagian sininya itu teman-teman bisa hapus CTRL-A, lalu dihapus saja. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa save. Lalu ini dirapikan dulu ya teman-teman. Lalu di sini aku akan menambahkan PC-nya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih yang node. Lalu di sini teman-teman bisa pilih virtual PC. Nah, di sini namanya itu aku mau jadi PVC 1. Lalu jika sudah teman-teman bisa scroll, lalu teman-teman bisa save. Lalu di sini klik kanan lagi, terus teman-teman lakukan hal yang sama. Virtual PC, lalu namanya di sini PVC 2. Kalau udah di scroll, di save. Nah, lalu di sini itu bakal aku sambungkan semuanya ya teman-teman, dari ISP ke router. Lalu ini di save. Terus dari router ke PC 1. Maaf teman-teman, PC 2. Lalu dari router ke PC 1 juga disambungkan. Nah, lalu jika sudah di sini teman-teman bisa klik kanan. Terus teman-teman pilih yang teks. Nah, lalu di sini kita tuliskan 10.10.30, maaf teman-teman. Titik 30 lagi, titik 0, titik slash 24. Kayak gini.
Lalu ininya kita taruh sini ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah di sini, kita nantinya akan membuat VPC1 dan VPC2 itu memiliki network yang sama. Nah, untuk networknya sendiri itu akan memakai yang ini ya teman-teman, 10.30.30.0/24. Pertama-tama kita nyalakan dulu routernya. Lalu kita masuk. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa login dulu ya teman-teman. Admin. Lalu passwordnya ini teman-teman bisa enter aja. Lalu di sini teman-teman bisa pilih Y. Lalu di sini teman-teman bisa pilih Q. Nah, lalu teman-teman bisa CTRL-C. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan router 1. Kayak gini, lalu kalau udah teman-teman bisa enter. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa ke CMD ya teman-teman atau command prompt. Nah, di sini itu teman-teman bisa jalankan sebagai administrator ya teman-teman. Ini bisa teman-teman yes. Nah, lalu di sini teman-teman ketikkan router at 10.10 maaf teman-teman, .0.137.0 spasi max 255.255.255.0. Terus kita tuliskan IP PINAT ya teman-teman, 192.168.137. Teman-teman, di sini kalau misalnya sudah muncul oke seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Sekarang kita akan coba ping IP dari router 1 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke router satunya dulu. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan IP at print. Kayak gini, lalu jika sudah di sini teman-teman bisa enter. Nah, di sini itu IP-nya 10.0.137.121/24 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke command prompt-nya lagi. Nah, lalu di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Kita ketikkan ping. Ini IP-nya 10.0.137.121. Kayak gini. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa enter. Nah, di sini itu hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa ke Winbox. Nah, lalu di Winbox di sini itu teman-teman masuk. Di sini itu teman-teman bisa masuk pakai IP yang tadi ya teman-teman. Yang ini. Kita tuliskan 10.0.137.121. 137.121. Nah, jika sudah bisa masuk seperti ini, teman-teman bisa langsung aja kita cari yang bridge ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik icon plus. Nah, lalu di sini teman-teman bisa namainnya itu bebas ya teman-teman, terserah ya teman-teman. Kalau aku di sini bakal namainnya itu bridge ide. Kayak gini. Lalu selanjutnya di sini kita apply. Lalu jika sudah kita oke. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa ke port. Terus teman-teman klik icon plus lagi. Nah, lalu di sini untuk interface-nya itu aku pakai Ether 2 ya teman-teman. Lalu di sini bridge-nya juga sama, pakainya yang tadi bridge ide. Lalu kalau sudah di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, lalu sekarang kita klik icon plus lagi. Lalu di sini untuk interface-nya itu pakainya Ether 3. Lalu jika sudah di sini bridge-nya itu bridge ide. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa apply, lalu oke lagi. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa ke bagian IP. Lalu teman-teman pilih yang address. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik icon plus. Lalu untuk kita ketikkan IP yang tadi ya teman-teman, yang tadi kita tulis di topologi 10.30.30
1.1/24. Kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah di sini interface-nya itu kita pakai yang tadi bridge IDA, lalu kalau udah di-apply lalu kita oke. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa klik IP lagi, lalu di sini teman-teman pilih yang firewall, lalu di sini teman-teman bisa pilih ke bagian NAT, lalu di bagian NAT sini teman-teman klik icon plus. Nah, lalu di sini chain-nya itu tetap ini ya teman-teman. Lalu untuk out interface-nya itu aku pakai Ether 1. Nah, lalu selanjutnya di bagian action itu kita pakai yang Maskware. Ini, lalu kalau udah teman-teman bisa apply, lalu oke. Nah, lalu selanjutnya kita ke Pinet. Nah, kita nyalakan dulu ya teman-teman. Nyalakan dulu PPC 1 dan PPC 2-nya. Nah, lalu jika sudah, di sini kita buka terminal PPC 1. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan saja IP 10.30.30.2/24. Kalau udah ini di enter. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman masuk ke PPC 2. Di sini teman-teman masuk ke sini, lalu di sini teman-teman ketikkan juga IP 10.10. Maaf teman-teman, 10.30.30.3/24 spasi 10.30.30.1/24. Lalu sini kalau udah kita enter. Nah, lalu di sini itu kita akan coba ping 88 ya teman-teman. Kita ketikkan ping 88. Nah, di sini itu TTL ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 88 di PPC 1 ya teman-teman. Nah, ini juga hasilnya TTL. Nah, selanjutnya di sini teman-teman. Sekarang teman-teman kita tambahkan DNS-nya ya teman-teman. Kita ketikkan IP DNS 88. Kayak gini, kalau udah di sini teman-teman bisa enter. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa coba ping google.com. Kalau udah bisa teman-teman enter, nah ini itu hasilnya juga TTL. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa ke PPC 1, PPC 2 maksudnya. Lalu di sini teman-teman ketikkan IP DNS 88. Kalau udah ini di enter, nah teman-teman bisa coba ping google.com. Kalau udah ini di enter, nah di sini juga hasilnya TTL. Nah, lalu selanjutnya di sini tadi kan kita konfigurasi IP-nya itu secara statik ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi IP-nya itu secara DHCP. Sekarang kita ke Winbox. Nah, lalu di Winbox ini teman-teman bisa klik yang IP, lalu teman-teman ke DHCP server, lalu teman-teman bisa ke bagian DHCP setup, lalu di sini teman-teman bisa ganti interface-nya itu menjadi bridge IDA. Lalu jika sudah, di sini teman-teman bisa next, lalu next lagi. Lalu kalau sudah teman-teman bisa oke. Nah, lalu selanjutnya di sini kita masuk lagi ke PPC 1. Nah, di PPC 1 sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini sudah muncul Dora ya teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa. Nah, di sini sudah muncul IP-nya juga ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke PPC 2. Lalu teman-teman ketikkan IP DHCP. IP DHCP. Kalau udah ini di enter, nah di sini juga hasilnya itu Dora ya teman-teman. Dan dia sudah muncul IP. Nah, di sini sekarang kita akan masuk materi yang ketiga ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa kita akan tambahkan satu router lagi. Teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih yang Node, lalu MikroTik router OS, lalu di sini kita namainnya itu router 2.
kayak gini. Lalu selanjutnya di bagian new ini kita hapus seperti biasa. Nah, jika sudah di sini bisa teman-teman save. Lalu kalau udah di sini teman-teman klik kanan lagi, lalu pilih yang Note, lalu virtual PC. Lalu di sini untuk PC-nya itu kita namain VPC 3 ya teman-teman. Lalu jika sudah teman-teman bisa scroll lalu bisa save. Nah, lalu selanjutnya di sini kita hubungkan router 1 ke router 2 ya teman-teman. Kalau udah ini di oke. Lalu kita hubungkan dari router 2 ini ke VPC 3. Kalau udah ini di oke, di save maksudnya. Ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah lalu selanjutnya kita aktifkan router 2. Lalu di sini kita masuk ke terminal router 2 ya teman-teman. Sini kita login dulu. Nah di sini kita login dulu ya teman-teman. Kita ketikkan admin. Lalu passwordnya ini kita enter aja. Nah lalu di sini kita pilih yang Y. Lalu Q. Nah lalu di CTRL-C. Nah lalu jika sudah di sini kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 2. Kalau udah ini di enter, lalu di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox. Nah lalu di Winbox itu teman-teman klik bridge. Lalu selanjutnya di sini teman-teman ke bagian ports. Nah di bagian ports ini teman-teman bisa klik icon plus. Lalu teman-teman pilih Ether 4 ya teman-teman. Nah lalu selanjutnya di sini teman-teman apply, lalu teman-teman oke. Lalu kita ke bagian tools ini, lalu kita ke bagian Roman. Nah di sini di bagian enable-nya ini kita checklist. Lalu kita oke, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke router 2. Di sini teman-teman bisa ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes. Kayak gini kalau udah ini di enter. Nah lalu selanjutnya teman-teman ke Winbox-nya lagi. Nah lalu di Winbox ini teman-teman ke new Winbox. Lalu jika sudah di sini teman-teman ke connect to Roman. Nah kita pakai yang ini ya teman-teman. Lalu jika sudah kita connect, nah lalu di sini kita masuk ke bagian bridge. Ini disilang dulu, lalu kita masuk ke bagian bridge ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman di bagian bridge itu kita klik icon plus. Lalu namanya mau aku samain aja kayak tadi ya teman-teman. Bridge IHDA. Kayak gini. Lalu jika sudah di sini kita apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian ports. Lalu di bagian ports ini kita klik icon plus. Lalu di sini teman-teman pilih interface-nya itu Ether 1. Jadi tetap ya teman-teman. Lalu bridge-nya itu kita samakan bridge IHDA. Lalu jika sudah kayak gini di apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita klik icon plus lagi. Lalu di sini interface-nya itu kita ubah menjadi Ether 2. Lalu bridge-nya tetap bridge IHDA. Lalu jika sudah di sini kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke VPC 3 ya teman-teman. Kita aktifkan dulu. Lalu kita buka. Nah, lalu di sini kita ketikkan IP DHCP. Lalu udah ini di enter. Nah, di sini langsung menemukan hasil Dora dan muncul IP-nya ya teman-teman, yaitu 10.30.30.251/24. Nah, lalu di sini kita akan coba ping 88. Enter. Nah, di sini udah TTL. Lalu selanjutnya kita coba ping google.com. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.